Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas topik 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Aurelia Makadolang dengan NIM 2102100600015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang class activity identify learning process. Jadi di lab ini kita akan menggunakan TCP atau UDP endpoint viewer, tools yang ada di dalam Sys Internal Suite untuk mengidentifikasi setiap runningan proses yang ada di komputer kita. Jadi langsung saja ke step yang pertama. Di sini kita disuruh untuk mendownload Windows Sys Internal Suite, dan ini adalah linknya. Kemudian kita klik di sini. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, saya sudah mendownload Sys Internal Suite ini sebelumnya, kemudian tinggal kita ekstrak. Nah, dan untuk lokasi penempatannya di default saja masih sama, yaitu di download. Kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian kita close. Lanjut. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk masuk lagi ke folder Sys Internal Suite. Kemudian, nah kita disuruh untuk mencari file yang bernama tcpview.exe. Untuk mempersingkatnya atau mempercepatnya, saya ketikkan saja di sini. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, TCP View ini melist semua proses yang sedang berjalan di Windows device kita atau di laptop kita. Nah, jadi contohnya ini karena sekarang saya sedang membuka Microsoft Edge, maka Microsoft Edge-nya akan berwarna hijau. Saya juga sebelumnya sedang membuka Chrome, jadi Chrome-nya juga berwarna hijau. Oke. Kemudian kita lanjut saja. Jadi masih di TCP View di sini, kita disuruh untuk mencari file yang bernama isas.exe. Nah, ini dia. Jadi file isas.exe ini merupakan Local Security Authority, proses yang berlokasi di, ini ya ada pertanyaannya. Jadi apa itu isas.exe? Dan kemudian lokasinya di mana? Jadi untuk melihat lokasinya kita klik 2 kali. Nah, bisa dilihat lokasinya itu ada di si Windows System 32. Oke, kemudian kita oke. Lanjut. Kemudian kita di sini diminta untuk membuka nah, kita disuruh untuk membuka web browser. Oke, ini yaitu contohnya Microsoft Edge. Seperti yang saya katakan tadi, Microsoft Edge-nya berwarna hijau. Nah, kemudian itu artinya aplikasi tersebut sedang berjalan. Kemudian bagaimana jika kita menutup web browsernya? Sini kita tutup. Oke. Kita tutup.
Nah, seharusnya apabila kita menutupnya, dia akan berwarna merah seperti ini. Namun karena laptop saya sudah cukup banyak penyimpanannya dan cukup lemot, dia agak lambat, ya. Saya akan coba mencontohkannya saja di Chrome. Kita buka. Oke, sekali lagi ya, agar kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tunggu sebentar. Nah, lalu kita X Chrome. Oke. Kita tunggu sebentar saja. Hmm. Sampai dia berwarna hijau, kemudian nah, ini proses sebelumnya ya. Saya sudah katakan bahwa dia karena laptop saya cukup lambat, banyak penyimpanannya, jadi dia agak terlambat. Tapi kurang lebihnya dia akan berwarna merah apabila kita tutup. Nah, ini seperti ini. Oke, di sini saya akan membuka kembali lembar tugasnya. Nah, kemudian kita lanjut ke lab exploring process, treat, handles, and Windows registry. Nah, jadi di sini masih di... Oke, kita kembali lagi. Nah, kita buka sysinternal suite-nya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka file yang bernama prosxp.exe. Pros. Nah, yang ini kita klik 2 kali, kemudian kita run saja. Oke, nah jadi ini adalah tampilan dari currently active processing yang tampil di Process Explorer. Nih. Lanjut. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, lanjut di bagian dari sini, kita akan mendrag proses icon ke dalam web browser dan kita akan melakukan kill process. Nah, karena web browser yang kita gunakan adalah Microsoft Edge, maka di sini kita akan cari Microsoft Edge. Nah, ini dia. Kemudian kita klik dan kita klik kanan, kemudian kita kill process. Kemudian kita klik OK.
Nah, bisa dilihat Microsoft Edge-nya langsung terclose tanpa kita tindis, kita klik tombol X-nya. Oke, kita buka kembali lembar tugasnya. Lanjut. Oke, lanjut di step ketiga. Di sini kita diperintahkan untuk membuka command prompt. Oke, tunggu sebentar, saya perkecil layarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk mendrag nya agar untuk kita bisa meng-highlight command prompt di dalam proses Explorer. Jadi masih sama seperti langkah sebelumnya, kita cari command prompt ini. Nah, kemudian kita klik kanan dan kita kill proses. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat bahwa command prompt-nya juga ikut tertutup. Lanjut, kita masih kita buka kembali command prompt-nya. Nah, di sini kita akan mencoba ping ya, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Di sini kita akan meng-ping Google. Kita ketikkan ping google.com. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa akan muncul ping.exe di bawah conhost.exe. Oke. Nah, kemudian ini ya, kita sudah mempingnya. Lanjut di bagian E di sini, kita diperintahkan untuk mengklik conhost.exe. Kita cari kembali. Masih kita buka CMD-nya, maaf. Nah, karena memang ini aplikasi yang sedang berjalan, jadi apabila kita meng-X, dia akan hilang. Oke, sudah muncul kembali ya. Ups. Nah, kemudian kita klik kanan di conhost.exe ini. Kemudian kita cek virus total. Nah, ini dia tampilannya. Ya. Oke, lanjut saja. Lalu, nah kemudian kita, oke, tunggu saya munculkan. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengklik kanan dan kill proses lagi di cmd.exe. Ini, kita kill proses. Nah, bisa lihat, dia tertutup. Oke, lanjut di exploring threads and handle. Jadi, kembali lagi kita akan membuka command prompt. Ya, ini bagian A.
Oops. Oke. Hmm. Memang rada sulit ya kalau harus membagi-bagi layar seperti ini. Nah, kemudian ini sudah terbuka ya, ada pop-up-nya di sini. Kemudian di dalam proses Explorer Windows yang ini, kita disuruh untuk mengklik kanan conhost.exe. Oke, ini kita klik kanan. Kemudian kita disuruh untuk memilih properti. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Threads. Oke. Nah, jadi di sini akan memunculkan. Tunggu sebentar. Nah, jadi informasi saja apa yang tersedia di Threads ini. Itu pertanyaannya. Jadi yang tersedia di sini ada TID, ada CPU, ada cycle delta, kemudian ada suspend count, dan ada start address. Lanjut, kita pilih di oke dong. Nah, kemudian masih di proses Explorer. Di sini kita klik View, kemudian kita Show Lower Pen. Nah, kita klik ini. Kemudian kita pilih di Handles. Nah, jadi ini. Kita bisa lihat di sini bahwa file handles ini menuju ke file key dan threads. Nah, lanjut di part 4, yaitu Exploring Windows Registry. Di sini kita untuk mengakses Windows Registry, kita bisa mengklik Start, kemudian kita ketik Regedit. Kemudian kita pilih Registry Editor. Oke. Buka. Nah, di sini kita bisa lihat ada HiQ class root, kemudian ada HiQ current user, ada HiQ local machine, ada HiQ user, dan ada HiQ current config. Oke, nah di sini kita masuk ke HiQ current user, kemudian kita pilih software. Nah, setelah itu kita pilih sebentar. Kita pilih file yang bernama oh ya. Sebelumnya kita buka di bagian sys internals. Nah, ini kemudian kita pilih proses Explorer. Kemudian di sini kita pilih kita pilih file yang bernama
Hai. EULA. Nah, ini. Nah, kemudian scroll untuk EULA accepted. Kemudian di sini, oke, saya perbesar. Oke dulu sebelumnya. Dan, nah, jadi di sini untuk EULA accepted-nya kita ubah ke dari 1 menjadi 0. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa aula accepted-nya sudah berubah menjadi 0x0000. Oke, kita lihat apa yang diperintahkan selanjutnya. Nah, kemudian masih di File Explorer, kita tutup dulu. Nah, ini kita kemudian kita disuruh untuk membuka sys internal suite-nya lagi. Kemudian kita open Browse XP, with Excel. Nah, di sini kita bisa melihat akan mendapati proses Explorer License Agreement. Nah, ini. Oke, kita agree saja. Oke, lanjut. Ups. Nah, jadi di lab ketiga yaitu create user akun, di sini kita akan membuat dan memodifikasi user akun. Jadi untuk pertama-tama di sini kita disuruh untuk membuka control panel. Oke, kita X dulu ini. Nah, selanjutnya kita pilih user akun. Kemudian di dalam folder user akun ini kita klik manage another akun. Oke. Nah, ini. Kemudian kita klik. Jadi ini user akun yang ada untuk saat ini ya. Kemudian kita di sini klik add new use in PC settings. Kita tambah akun. Nah, kemudian di sini kita isi sesuai dengan data-data yang ada. Jadi saya sudah men-skip langkah-langkahnya, hanya diminta data diri untuk mempersingkat waktu. Dan di sini saya akan mengecek kode yang masuk untuk memverifikasi.
Oke, kita klik next. Nah, akun sudah berhasil dibuat. Oke. Oke, di sini saya akan mempercepatnya saja. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah ada akun lainnya yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, kembali ke lembar kerja. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, jadi pada bagian G di sini ada pertanyaan yaitu apa tipe user akun yang baru saja dibuat. Jadi lokal akun, jawabannya lokal akun tanpa hak administratif karena akun ini merupakan jenis user akun di sistem operasi yang tidak memiliki akses penuh ke semua fitur dan fungsi sistem operasi. Nah, untuk kita mengetahui eh, mengapa ini lokal akun tanpa hak administratif, kita klik lagi kontrol panelnya. Hmm. Kemudian langkah-langkahnya masih sama, user akun, kemudian manage another akun. Nah, kita bisa lihat di sini tidak seperti yang sebelumnya ya, ada administrator. Ini hanya akun, lokal akun tanpa hak administratif. Nih, oke. Di sini kita disuruh untuk log into the new create user akun yang kita sudah buat. Nah, jadi saya sudah mencoba ya untuk masuk ke akun yang baru saja dibuat tadi, tapi karena dia masuk ke akun baru, saya terkeluar dari, tidak terkeluar sih, tapi intinya tidak ada screen recordnya lah ya. Oke, tapi berhasil. Kemudian lanjut ke bagian I. Di sini kita diminta untuk ya, kita diminta untuk membuka folder C di bagian user. Hmm, Oke, lanjut buka di bagian user. Kemudian, sebentar. Nah, kita klik kanan pada folder yang ini, karena ini folder yang akun yang baru saja kita buat. Nah, kemudian kita pilih properti, kemudian pilih bagian security. Nah, kemudian di sini kamu harus membaca permission. Lanjut, maksud saya kita akan membuka yang Aspir ini, kemudian kita klik properti, dan kita klik security tab. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, jadi grup atau user apa saja yang memiliki full control dari folder ini. Jadi yang memiliki full control dari folder ini adalah sistem user.
dan administrator. Oke, kemudian lanjut di sini. Oke, Oke, lanjut ke step selanjutnya. Jadi di sini kita pilih akun yang kita sudah buat tadi, ya, yang ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik properties, kemudian kita klik security. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses foldernya karena kita tidak memiliki izin. Oke. Nah, lanjut. Kemudian kita log out dari user yang kita buat tadi. Kemudian kita kembali ke CyberOps user. Oke. Nah, oke. Jadi selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuka, oke, yang ini. Kemudian kita pilih user. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih property. Kemudian kita pilih security tab. Hmm. Nah, jadi yang memiliki kontrol, jadi di sini ada pertanyaan masih sama seperti sebelumnya, yaitu grup dan user siapa saja yang yang memiliki full control dari folder ini. Jadi yang memiliki kontrol penuh dari folder ini adalah sistem dan administrator. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, part 6. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka control panel. Kemudian di sini kita pilih administrative tools. Setelah membuka control panel, di sini kita akan membuka Windows Tools. Kemudian kita pilih komputer manajemen. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih local user and group. Ini. Selanjutnya kita pilih user. Nah, kemudian ini yang kemudian kita di sini disuruh untuk memilih user akun satu, tapi untuk punya saya itu ada nama saya. Kemudian kita klik properties, kemudian member of, kemudian di sini ada pertanyaan, jadi which group is user one of a member? Nah, untuk jawabannya, dia member dari user. Oke. Selanjutnya, di sini kita kembali ke akun CyberOps user dan select properties. Di sini kita klik yang ini, kemudian kita pilih properties, kemudian kita klik member of, dan jadi which group is the user of the member. Jadi di sini ada administrator dan Oracle Database Administrator. Oke, kita klik oke. Nah, kemudian kita lanjut ke part 7, part selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk membuka kontrol panel. Nah, mumpung ini masih di kontrol panel, kemudian kita disuruh untuk memilih user akun.
kemudian manage another akun, kemudian selanjutnya kita klik akun yang kita sudah buat baru-barusan. Kemudian kita klik change the account type. Nah, lalu di sini kita ubah, kita pilih dari standar menjadi administrator. Kemudian kita klik change account type. Nah, jadi sekarang akun yang baru saja kita buat tadi itu sudah menjadi administrator. Nah, kemudian kita kembali lagi ke control panel. Kemudian kita pilih administrative tool dan computer management. Kemudian kita pilih group and local user, kemudian kita pilih user, dan kita pilih akun tadi yang sudah kita buat, properties, kemudian member of, dan kita bisa lihat di sini bahwa akun ini member dari administrator dan user. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih administrator dan klik remove to akun pertama. Kemudian klik OK dan continue. Oke, tunggu sebentar ya. Nih, kemudian kita pilih ini sama seperti tadi. Ini kita klik kanan, properties, kemudian member of, kita klik administrator, kita klik remove. Oke, kita periksa kembali ya. Nah, tinggal user. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita disuruh untuk menghapus akun yang sudah kita buat tadi dengan cara masih di computer management, kemudian kita pilih local user and group, kemudian kita pilih user, kemudian kita pilih akun yang tadi, kemudian kita klik kanan dan kita delete. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik yes. Yes. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa akun tersebut sudah hilang atau tidak lagi ada. Nah, kemudian di sini ada reflection ya. Jadi untuk pertanyaannya, mengapa penting untuk melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan mengapa penggunaan kata sandi yang kuat itu penting. Di antaranya yaitu yang pertama perlindungan dari akses yang tidak sah. Jadi sehingga untuk para hacker dan para peretas atau dan yang lain-lain itu tidak akan mudah mengambil data-data atau masuk ke akun yang kita miliki. Kemudian yang kedua, melindungi keamanan data sehingga data-data penting atau sensitif tidak mudah dicuri. Nah, di perusahaan-perusahaan besar atau bahkan di diri kita sendiri pasti ada data-data penting yang harus kita jaga dan agar data sensitif itu tidak dicuri. Maka itu kita harus menggunakan kata sandi yang kuat agar tidak mudah diretas atau tidak mudah dibobol. Lanjut yaitu alasan selanjutnya melindungi user atau pengguna dari serangan phishing dan upaya pencurian identitas karena kata sandi yang digunakan tidak mudah ditebak dan tidak lemah. Kemudian alasan selanjutnya, di beberapa yurisdiksi, organisasi, dan perusahaan mewajibkan undang-undang untuk menjaga keamanan data pelanggan. Dengan adanya kata sandi yang kuat, maka kita sudah mematuhi regulasi yang ada. Lanjut, yang terakhir tapi tidak paling terakhir,
Last but not least, yaitu bagi individu atau profesional, jadi menjaga keamanan akun merupakan bagian dari menjaga integritas profesional atau integritas diri. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, kenapa why would you create a user with standard privilege? Jadi kenapa kita harus membuat user dengan standar privilege? Karena standar privilege tidak akan membahayakan komputer atau privasi pengguna lain. Untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zakia Alamri dengan NIM 210211060301. Di sini saya akan mendemokan bagian selanjutnya dari tugas 2 praktikum keamanan cyber. Di sini ada lab using Windows PowerShell. Baik, kita masuk pada step pertama, yaitu access PowerShell console. Pertama, kita cari PowerShell. Kita buka PowerShell. Baik, di sini sudah terbuka. Kemudian kita akan membuka command prompt. Baik, di sini ada perintah enter dir at the prompt in the boot Windows. Kita ketikkan perintah dir. Kita lakukan hal yang sama juga di command prompt. Baik, ini merupakan hasilnya. What are the outputs of the dir command? Jadi, kedua jendela menampilkan daftar subdirektori dan file beserta informasi terkait seperti misalnya jenis file, ukuran, serta tanggal dan waktu terakhir file tersebut ditulis. Kemudian di PowerShell terlihat juga atribut atau mode yang ditampilkan. Kemudian bagian B, try another command that you have used in the command prompt, such as ping, cd, and ipconfig. What are the results? Baik, kita akan coba untuk mengetikkan ipconfig. Kita lakukan juga hal yang sama pada command prompt. Baik, ini merupakan hasilnya, di mana keduanya memberikan hasil yang serupa atau sama. Kemudian step 3 yaitu explore CMD. Pada PowerShell kita akan mengetikkan perintah get alias dir. Kemudian hasilnya itu get shield item. Kemudian close the command prompt window when done. Kemudian untuk step 4 yaitu explore the nested command using PowerShell. Baik, kita akan ketikkan perintah nested.
Baik, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita juga akan mengetikkan perintah netstat garis R. Baik, sudah sukses. Kemudian ini ada pertanyaan, what is the IPv4 gateway? Baik, ini merupakan IPv4 gateway-nya. Satu 192.168.30.1. Satu 192.168.30.1. Kemudian bagian C, open and run a second PowerShell with elevate privilege. Baik, kita akan buka PowerShell run as administrator. Baik, kita masukkan perintah netstat garis abno. Baik, di sini sudah selesai. Kemudian bagian E, kita akan membuka Task Manager. Navigate to the Details tab. Click the PID heading so the PID are in order. Kita akan buka Task Manager. Kemudian kita pilih Details. Klik the PID heading so the PID are in order. Jadi kita klik, maka PID-nya akan berurutan. Kemudian select one of the PID from the result of netstat min abno. Contohnya yaitu PID 756. Jadi di sini kita menggunakan PID 840. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Kemudian ada pertanyaan, what information can you get from the Details tab and the Properties dialog box for the select PID? Jadi di sini kami telah memilih PID 840, di mana PID 840 terkait dengan proses service.exe, di mana pengguna untuk proses ini adalah sistem administrator, user, dan trusted installer, dan menggunakan 739 KB dari memori.
Kemudian 45, empty recycle bin using PowerShell. Kemudian di sini kita akan membuka recycle bin. Baik, di sini ada terdapat file-file. Kemudian in a PowerShell console, enter clear recycle bin at the prompt. Kita buka PowerShell. Baik, di sini sudah ada tampilan di mana mengatakan bahwa recycle bin file dalam recycle bin telah terhapus. Maka di sini kita lihat file yang tadi berada di recycle bin telah terhapus. Kemudian ada pertanyaan, what happened to the files in the recycle bin? Jawabannya, file yang ada di recycle bin akan terhapus secara permanen. Kemudian ada reflection, PowerShell was developed for task automation and configuration management. Using the internet, research command that you could use to simplify your tasks as a security analyst. Jadi di sini kami telah melakukan research command yang dapat memudahkan tugas sebagai security analyst, yaitu test net connection. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke server atau alamat IP tertentu. Sebagai security analyst, perintah ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah keamanan yang terkait dengan jaringan. Selanjutnya kita masuk ke Lab Windows Task Manager. Baik, kita buka kembali command prompt. Juga kita akan membuka Microsoft Edge. Kemudian kita akan membuka Task Manager. Kemudian kita akan klik more details. Baik, di sini sudah ada detailnya. Kemudian expand the Windows Command Processor heading. What is listed under this heading? Jawabannya itu command prompt. Ada 3 kategori proses yang tercantum di tab proses aplikasi, yaitu aplikasi, proses latar belakang, dan proses Windows. Beberapa proses latar belakang atau proses Windows mungkin terkait dengan proses latar depan. Misalnya, jika Anda membuka jendela command prompt, proses konsol Windows akan dimulai di bagian proses Windows seperti ditunjukkan di bawah ini.
Kemudian klik kanan console window host dan select properties. Baik, ini console window host, kemudian kita klik kanan dan kita pilih properties. What is the location of this file name and location of this process? Jadi nama file terkait adalah conhost.txt dan berlokasi di C Windows System 32. Close the window from window. What happened to Windows command processor and console window host when the command from Windows is closed? Proses tersebut telah berakhir dan tidak akan ada lagi di Task Manager. Kemudian step 2, klik the memory heading. Klik the memory heading a second time. Kemudian kita klik memori. Mohon maaf. Klik memori di sini a second time, 2 kali. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini ada pertanyaan, what effect does this have on the columns? Yang terjadi adalah proses pada memory heading menjadi terurut sesuai banyaknya memori yang digunakan. Kemudian right click on the memory heading and then select restore values and memory and present. What effect does this have on the memory column? Yang terjadi adalah kalau memori ditampilkan menggunakan nilai presentase. How could this be useful? Menampilkan proses dengan cara ini dapat membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan beberapa memori yang tersedia atau digunakan oleh setiap layanan. Kemudian return to the task manager, klik the name heading. Kita akan cari Microsoft Edge. Microsoft Edge. Kemudian kita double klik di Microsoft Edge. What happens? Yang terjadi adalah web browser baru aktif dan task manager terminimize. Kemudian right click Microsoft Edge and select End Task. What happened to the web browser windows?
Setelah yang terjadi adalah seluruh halaman because of Edge akan tertutup. Selanjutnya, part 3, working in the service tab. Click the service tab, use the scroll bar on the right side of the service window to view all the service listed. Kita buka kembali Task Manager. Klik Service tab. Baik, di sini sudah terlihat. Kemudian pada pertanyaan what status are listed. Jadi di sini ada stop dan running. Part 4 yaitu working in the performance tab. Klik the performance tab. Kemudian how many threads are running and how many process are running. Jadi threads dan proses yang berjalan ada 6. Kemudian klik the memory in the left panel of the performance tab. What is the total physical memory? Jadi totalnya yaitu 4000 megabyte. Kemudian what is the available physical memory? Mohon maaf sebelumnya saya cek ada 596 megabyte. Kemudian untuk how much physical memory is being used in the computer ada 116 megabyte. Kemudian klik the Ethernet chart in the left panel of the performance tab. What is the link speed? Yaitu 0 kbps. Kemudian what is the IPv4 address of the PC? Yaitu 192.168.56.1. Kemudian klik Open Research Monitor. To open the Research Monitor utility from the Performance tab in the Text Manager. Jadi kita klik kanan, kemudian Research Monitor. Kemudian ada pertanyaan reflection, what is important and for administrator to be understand how to work within the Task Manager. Task Manager merupakan alat penting bagi administrator sistem karena memberikan tampilan real-time, performa sistem Windows, dan memungkinkan mereka untuk mengelola proses yang berjalan di dalamnya. Kemudian kita masuk ke lab Monitor and Manage System Research in Windows. Part 5, Starting and Stopping the Routing and Remote Access Service. Kita cari control panel. Kemudian kita pilih Network and Sharing Center. Kemudian klik Change Adapter Setting. Navigate to the Administrator Tools. Jadi kita kembali dan kita buka Administrative Tools atau Windows Tools. Kemudian kita pilih Performance Monitor. Kemudian kita pilih Performance Monitor. Kemudian ini sudah berjalan. Setelah itu kita akan menekan Freeze Display.
Baik, ini sudah terpause. Kemudian right-click the Province Monitor menu bar and select clear to clear the graph. Leave this windows open. Kemudian kita akan membersihkan. Baik, di sini sudah terhapus. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syaul Marfidin Purnama, yang 2011 060 066. Kita lanjut setelah tadi grafik telah dihapus. Kita masuk pada menu. Step yang ketujuh. Masuk pada Windows Tools, kemudian kita pilih menu Service. Nah, setelah itu, kita cari Routing and Remote Access. Nah, ini klik 2 kali, kemudian pada menu Startup Type, kita pilih manual, kemudian klik Apply. Nah, selanjutnya, kita balik lagi ke menu Performance Monitor, kemudian kita klik Unfreeze Display. Lanjut, kita balik lagi ke Routing and Remote Access Properties. Nah, setelah itu, kita klik Start. Nah, lanjut kita ke menu Network Connection. Nah, di sini akan muncul Incoming Connection Local Area Connection Network. Lanjut pada step 14. Navigate to Routing and Remote Access Properties window and click Stop. Nah, balik lagi ke sini. Selanjutnya kita klik Stop. Setelah itu kita balik lagi ke Network Connection. Nah, yang pop-up tadi itu sudah hilang setelah menghentikan layanan perekrutan dan akses jarak jauh. The incoming connection icon is no longer display. Terus selanjutnya kita masuk pada step 16. Balik lagi ke Performance Monitor. Setelah klik Freeze Display, di sini penghitung yang paling banyak dicatat oleh grafik adalah processor time. Lanjut, kita masuk pada step ke-17. Lanjut, kita pilih report, terus kita masuk ke dengan remote access property. Kita pilih disable, lalu klik OK.
Kemudian balik lagi ke service window. Sudah, terus what is the status? Sini ada pertanyaan, is the status and startup type for routing and remote access? Nah, statusnya di sini blank, terus startup type-nya disable. Lanjut, kebalik lagi ke performance monitor. Terus klik unfreeze display. Selanjutnya, kita masuk pada part yang ke-12. Working in the Computer Management Utility. Kita diminta untuk membuka computer management pada Administrative Tools atau Windows Tools. Kita buka Computer Management. Selanjutnya, kita buka Event Viewer. Lanjut, kita buka Windows Logs. Kemudian pilih System. Nah, di sini akan muncul Event Properties. Nah, lanjut. Sorry, 4 deskripsi masing-masing dari 4 peristiwa atau event. Pertama, ini the start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disable. Selanjutnya, dua ini, kemudian yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, ini. Nah, lanjut. Kita tutup. Kita masuk pada part yang ke-13. For the rest of this lab, you will configure advanced administrative tools, features, and monitor how this affects the computer. Kita masuk lagi ke Windows Tools. Kemudian performance monitor. Selanjutnya, nah di sini kita diminta untuk klik bagian user define, kemudian klik new, kemudian data collector set. Kemudian kita ketik memory log. Kemudian centang menu create manually atau advanced, kemudian klik next. Lanjut, diminta untuk mencetak performance counter. Selanjutnya kita klik next. Lanjut,
Kita klik Add. Nah, di sini kita diminta untuk dari daftar penghitung yang tersedia, cari dan perluas memori. Pilih MB yang tersedia dan klik tambah. Nah, terus kita klik OK. Kita diminta untuk mengatur sampel interval menjadi 4 detik. Lanjut, klik Next. Memilih tempat untuk menyimpan data. Klik Browse, kemudian kita pilih driver C, kemudian klik Perflogs, kemudian klik OK. Kemudian klik Next. Kemudian di sini pilih Save and Close. Kemudian klik Finish. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke menu Performance Monitor. Tadi kita klik dulu Memory Logs, kemudian akan terbuka data kolektor 1, kemudian kita klik Properties, kemudian untuk log formatnya kita pilih separated. Selanjutnya kita pilih tab file. Lanjut. Ada pertanyaan. Nah, what is the full path name to the example file? Untuk full path name-nya ini. Kemudian klik OK. Lanjut pada step 16, the green arrow untuk memulai data collection set. Nah, lanjut. Lanjut step 18. Klik the black square icon. Nah, selanjutnya pertanyaan, apa perubahan yang Anda perhatikan pada icon memory logs? Nah, di sini perubahannya yaitu warna hijau yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Green arrow. Nah, ini terjadi karena tadi kita klik X square. Kemudian
pada step 19. Kita klik ini. Kemudian akan diminta akses, kita continue saja. Kemudian di sini ada file data collector 01. Nah, filenya sudah terbuka. Kemudian ada pertanyaan lagi. What does the column furthers to the right show? Variable memory in byte. Lanjut ke close data collector, kemudian kembali lagi ke window, logs, lanjut step 23. Drive C logs folder. Right click on the folder that was created for the manager. Kita balik lagi ke sini. Terus terus close. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.